Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Valentina Febrianti, NIM 2024101020017 dari program studi Teknologi Informasi dari mata kuliah Sistem Basis Data kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang select and order by. Baik. Sesuai di dalam modul praktikum sistem basis data tentang select dan order by. Yang pertama, yang A ini tentang select. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan fungsi baris satu. Sebelum saya masuk ke dalam soalnya, saya akan di bagian adminnya. Nah, yang pertama, kita buka dulu tentang datanya di dalam tabel. Nah, di sini mungkin sudah terdapat beberapa tabel, ada 15 tabel. Pertama ada tabel kategoris, konsultan, konsultan demo, konsultan demo, customers, employees, territories, order detail, order, product, region, shipper, cyber empty, supplier, territories, dan states. Jadi tabel-tabel ini nanti akan kita masukkan ke dalam kolom sesuai dengan soal. Baik, untuk soal yang pertama, ini tentang select. Kita masukkan dulu select tentang kita ini akan muncul beberapa kolom di dalam tabel. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan fungsi baris satu, yaitu select bintang. Nah, select bintang ini fungsinya adalah menampilkan seluruh record data. Sedangkan yang kedua, jelaskan fungsi baris 2, from employees. From employees ini artinya untuk mengambil data dari tabel employees. Nah, setelah dieksekusi ini tadi, di refresh, maka akan muncul kolom employees, last name, first name, title for Stacy, birth date, hire date, address, city, region, postal code, country, compound, extension, foto notes, reverso, serta foto pad. Nah, jadi dalam ini sama, di dalamnya terdapat kolom tersebut. Nah, maka jika kita refresh ini select bintang from voice, maka akan ini artinya atau mengambil seluruh data dari tabel employees. Lalu soal yang selanjutnya, tampilkan daftar semua produk dari tabel produk. Nah, jadi sama, select bintang from product. Maka akan terbuka atau kita akan mengambil seluruh data dari tabel produk. Kalau yang keempat adalah tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Sama, select bintang from supplier. Maka akan muncul data-data dari tabel supplier. Lalu soal yang kelima adalah tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Select bintang from customer. Akan muncul kolom-kolom yang terdapat dalam tabel customer. Lanjut untuk kode yang B, select sebagian kolom. Ini kita masukkan ke dalam PGA. Select name from employees. Nah, maka ini akan muncul kolom first name dan last name yang terdapat dalam tabel employees. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan baris kode A dan kode B. Nah, baris satu kode A berarti select bintang. Nah, select bintang ini fungsinya untuk menampilkan semua kolom dari tabel employees. Select bintang from employees. Nah, lalu untuk kode B ini artinya akan men-select atau menampilkan first name dan last name.
yaitu hanya menampilkan kolom first name dan last name. Untuk soal yang kedua, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employees. Nah, berarti select first name, last name, address, birth date, dan hire date. Jika kita refresh, akan muncul di dalamnya kolom first name, last name, address, birth date, dan hire date. Lalu untuk soal yang ketiga, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, sebelum kita membuat ini, maka kita harus membuka buku di bagian tabel produk. Nah, di dalam produk, kita masukkan produk ID, produk name, unit price, dan unit stock. Maka akan muncul di dalam tabel, ini kolom produk ID, produk name, unit price, unit change stock di dalam tabel produk. Nah, yang keempat, tampilkan ID supplier, nama perusahaan asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Berarti tabel supplier kita klik, dan di dalamnya terdapat supplier ID, company name, country, dan yang terdapat dalam tabel supplier. Kita lanjut soal yang kode C, alias atau IS. Nah, kita masukkan dulu yang ini, select name sampai jelaskan perbedaan baris 1 sampai 2 kode B dan kode C. Nah, baris 1 sampai 2 kode B berarti ini. Nah, ini berarti artinya menampilkan nama kolom yang berdasarkan apa adanya, first name dan last name kolom yang sesungguhnya dari tabel employees. Sedangkan kalau yang kode C ini berarti mengubah nama kolom aslinya menjadi contohnya. Ini tadi ada first name, jadi nama depan, last name, jadi nama belakang. Jadi kita rubah. Jadi kita masukkan select first name as, atau kita rubah menjadi nama depan, lalu last name kita rubah menjadi nama belakang di dalam tabel employees. Maka akan terbuka atau tampilkan kolom nama depan dan nama belakang. Baik, yang soal yang C, nomor 2 ini, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua bisnis dengan nama kolom N depan, nama belakang, alamat, dan tanggal masuk. Select first name as, ganti nama depan, lalu last name diganti nama belakang, address ini diganti alamat, birthday diganti dengan buka kurung tanggal lahir, hire date diganti dengan tanggal masuk, maka kan seperti ini. Depan, buka kurung nama belakang, alamat, buka kurung tanggal lahir, dan tanggal masuk di dalam tabel employees. Sesuai dengan, jadi ini semuanya sesuai dengan kolom-kolom yang ada di dalam tabel namanya. Lalu untuk soal yang C3, ditampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama ID produk sesuai nama asli, harga stok barang dari tabel produk. Dari tabel produk. Kita buka, dalam tabel produk ini ada produk ID, ini diganti dengan ID produk name, tetap unit price ini diganti harga, unit stock ini diganti dengan stok barang. Akan tabelnya ini ada kolom ID code, ada kolom name, ada harga, dan stok barang. Lalu untuk soal yang C4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama perusahaan, nama PRS sesuai nama kolom asli, asal kontak person dari select supplier ID. Ini karena tetap, jadi kita pakai supplier ID. Terus company name ini diganti dengan nama PRSH, country tetap, phone ini diganti dengan kontak buka kurung kontak person kurung.
dalam tabel suppliers. Nah, maka akan terlihat seperti supplier, ada kolom supplier ID, ada kolom perusahaan, ada country, dan kolom untuk yang kode B, penggabungan kolom. Nah, ini kita masukkan select first name, maka akan lihat kolom nama lengkap yang di dalamnya ada first name dan last name. Contoh, Nancy ini adalah first name-nya, sedangkan the folio ini adalah last name-nya. Nah, fungsi ini titik tanda petik 1 ini untuk jadi jelaskan yang pertama, jelaskan perbedaan baris 1 kode C dan D. Berarti baris 1 kode C yang ini tadi. Ini untuk as ini untuk mengubah nama kolom. Sedangkan yang D ini ada ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Lalu yang kedua, modifikasilah kode D dengan menyisipkan spasi antara nama depan dan nama belakang. Nah, ini maka akan ada spasinya. Karena ini kita spasi, di dalam tanda petiknya ini kita spasi, maka akan menampilkan dua data ini atau kolom ini jadi satu. Berarti ini ada spasinya. Lalu untuk yang bagian B, ini modifikasilah kode D dengan menyisipkan koma antara name dan nama depan dan nama belakang. Berarti kita tinggal mengganti saja. Ini kan tadi spasi, ini kita ganti dengan kan menampilkan C, double. Soal yang keempat, tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan. Berarti, nah, ini akan select supplier ID, komponen address, karena address ini di dalamnya nanti akan dimasukkan tanda koma, maksudnya di dalam alamat supplier ini terdapat dua kolom, yaitu ada kolom address dan city. Nah, untuk menggabungkan kedua kolom ini nanti ada disisipi dengan koma. Nah, jadinya seperti ini, ada supplier ID, komponen dan alamat supplier yang di dalamnya terdapat dua kolom. Nah, seperti ini. Contohnya 49 Gilbert SD, London, UK. Jadi di dalamnya ada tiga kolom, yaitu kolom address, city, dan country. Nah, ini addressnya, city-nya London, dan country-nya UK. Lalu untuk soal yang kelima, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi di dalam ini nama lengkap ini terdapat dua. Jadi di dalam jadi di dalam ini nama lengkap terdiri dari tiga kolom, yaitu ada title, first name, dan last name. Nah, yang dipisahkan dengan tanda spasi. Jadi ini ada spasinya. Sales ini titelnya. Berarti sales representatif ini adalah titelnya, Nancy ini first name-nya, dan Gavolio ini last name. Dipisahkan dengan spasi.
Nah, terus untuk yang alamat lengkap ini terdapat tiga kolom dan di dalamnya terdapat address, city, dan country. Nah, seperti ini contohnya 507 sampai 2 tahun. Nah, ini dipisahkan dengan kolom. Ini adalah address-nya, city-nya ada Seattle, dan US ini adalah country-nya. Yang kolom-kolom ini terdapat dalam ini from employees, berarti di dalam tabel employees. Di dalam tabel. Lanjut untuk kode yang E, yaitu kolom bertipe tanggal. Nah, ini kita masukkan dulu. Nah, yang pertama jelaskan fungsi now. Now, ini. Nah, fungsi now, saya tampilkan terlebih dahulu. Kita refresh. Akan muncul seperti ini. Nah, fungsi now ini apa? Fungsi now ini yaitu untuk mengambil tanggal sekarang atau tanggal yang teraktual hari ini. Nah, nah karena saya mengerjakan ini hari hari Selasa, maka kan masuk ini Wednesday, Mei 2021. Yang di dalamnya ini ada day, yaitu Wednesday, month to May, dan ini, YY. Nah, 21. Ini tahunnya. Tapi hanya terlihat 2 angka saja. Nah, lanjut untuk yang jelaskan fungsi X dan ekstrak. Nah, apa sih fungsi X ini? Fungsi X. Mohon maaf, yang ini jelaskan fungsi to chart. Fungsi to chart ini. Nah, fungsi to chart ini adalah mengkonvert dari tanggal ke string atau dari integer ke string. Juga memakai to, atau mengkonvert dari tanggal itu ke string. Nah, selain tanggal ke string, ini juga bisa dari integer ke string. Jadi sama-sama memakai itu chart. Terus lanjut, untuk yang nomor 3, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan angka, harinya dengan angka, tahunnya dengan angka yang 4 digit. Jadi kita copy ini sama. Nah, yang membedakan ini seperti ini di tabel atau di kolom sekarang ini ada 05, ini tanggalnya, 05 ini bulannya, 2021 ini tahunnya. Yang diganti cuma ini DD, MM, Y. Jadi DD ini akan memunculkan 2 angka di dalam tanggal. MM ini artinya 2 angka dalam bulan. Y ini berarti 4 digit atau 4 angka dalam tahun. Lalu untuk soal yang keempat, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Itu diganti nanti formatnya angka, harinya formatnya angka, tahunnya formatnya angka 4 digit. Nah, ini. Jadi ini sama kayak yang nomor 3. Nah, sama yang atasnya tadi. Terus yang nomor 5, ini modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Itu diganti formatnya angka, hari diganti format nama, tahun diganti angka 2 digit. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, maka di dalam kolom sekarang, maka akan terlihat Wednesday ini day, karena D-nya tadi diganti nama, maka ditulis day, sesuai format. Terus MM ini bulannya 2 digit, berarti 05, dan Y. Jadi tahunnya itu cuma 2 digit, berarti diambil angka ke belakang, berarti cuma ini 21 atau tahun 2021 ditulis 21. Nah, seperti itu. Lanjut untuk yang kode F, ini tentang selisih tanggal. Nah, kita kopas dulu. Ini. Kita kopas.
Kita refresh. Nah, ini. Nah, apa sih fungsinya ini? Fungsinya ini. Nah, fungsi dalam kode F ini yaitu adalah menampilkan nama lengkap, menampilkan tanggal lahir dan usia dari tabel employees. Nah, terus jelaskan fungsi X dan extract. Nah, X ini apa fungsinya? X ini fungsinya ada 2 parameter di dalamnya. Nah, kalau di dalam kurung, contohnya ini. Contohnya kan ini tanggal lahir di dalam kurung now. Seperti ini. Berarti ini tanggal sekarang. Tanggal lahir sekarang. Atau tanggal sekarang. Lalu, maka akan ditampilkan dalam bentuk nanti dalam bentuk usia. Usia ini. Nah, sedangkan ekstrak, ini contohnya ini. Ekstrak year from. Berarti nanti di dalamnya akan ditampilkan tahunnya saja. Contoh, ini contohnya di dalam tahunnya, di usia dalam tahunnya nanti akan ditampilkan tahunnya saja. 72 tahun, seperti itu. Nah, lalu yang nomor 3, modifikasilah kode F sehingga menampilkan bagian bulan. Nah, nanti di dalam ekstraknya ini ditampilkan bagian bulan. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, maka ini yang kita ganti cuma di bagian ekstraknya saja, ini diganti moon. Nanti akan muncul bulannya saja. Di usia dalam tahun muncul bulan atau 4 bulan. Nah, lanjut untuk soal yang keempat, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Berarti di dalam tabel employees lagi ya. Kita refresh. Nah, ini. Bentar. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, ini akan muncul kolom employee ID, birth date, hire date, usia. Usia ini di dalamnya dalam bentuk ini tahun dan hari, 29 tahun, 4 hari, dan ini jamnya. Nah, usia awal masuknya ini diperoleh dari ini tahun usia. Soal yang kelima, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Berarti yang kita cari adalah masa kerjanya. Berarti selisih masa kerja ini. Bentar. Kita refresh dulu. Nah, masa kerja ini dari ini hire date. Ini dari hire date. Nah, ini. Maka akan muncul kolom employees ID, hire date, tanggal sekarang, usia, dan masa kerja. Nah, di dalam masa kerja ini kita lihat tahunnya. Berarti 29 tahun. Di dalam tanggal sekarang ini terdapat ini 21 dan seterusnya. Lanjut untuk yang kode G, pengaruh hitungan antara kolom pada satu baris. Nah, yang pertama, jelaskan cara perhitungan nilai kolom buka kurung nilai stok. Kita kupas dulu. Nah, kita refresh. Nah, yang pertama, tadi jelaskan cara penghitungan nilai kolom atau nilai stok. Nah, nilai stok ini diperoleh dari perkalian antara harga dengan jumlah stok. Nah, ini jadi unit price bintang atau dikali unit sin stock ini diganti dengan nilai stok. Tabelnya diganti dengan nilai stok di dalam tabel produk. Nah, maka nilai stok ini diperoleh dari perkalian harga dikali dengan jumlah stok. Lanjut untuk yang nomor 2. Modifikasikanlah kode G dengan menambahkan kolom harga baru. Kolom ini berisi harga produk unit price yang sudah dinaikkan 50%. Kolom nilai stok dihitung dari unit sin stok dikali harga baru. Nah, ini kita refresh. Jadi select product name diganti nama produk, unit price diganti harga, terus unit price atau harga baru ini diperoleh dari
dua kolom, yaitu unit price ditambah unit price dikali 0,5. 0,5 itu diskonnya, kan tadi diskonnya kan 50%, berarti ditulisnya 0,5 atau 0,5. Lalu unit sin stok ini diganti dengan nama jumlah stok. Terus nilai stok ini diperoleh dari unit price ditambah unit price dikali 0,5 atau 0,5 dikali unit sin stok di dalam tabel produk. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, baik. Terus untuk soal yang ke G3, tampilkan nilai order, ID, quantity, unit price, serta nilai quantity yang dikali dengan unit price dari tabel order detail. Berarti select order ID, unit price, quantity. Nah, nilai quantity-nya ini diperoleh dari ini. Quantity yang dikali dengan unit price di dalam tabel order detail. Nah, jadi nilai kuantitinya ini diperoleh dari ini, unit price yang dikali dengan quantity. Lanjut untuk soal yang G4, tabel ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, berarti ini select produk ID, unit price, units on order. Nah, nilai barang ini terbentuk atau diperoleh dari units on order dikali unit price di dalam tabel produk. Nah, jadi nilai barang ini diperoleh dari adanya perkalian units order on order dikali dengan unit price. Lanjut untuk yang kode H. Nah, ini kita kopas dulu. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan fungsi baris 1 sampai 2, 3 sampai 5, 6 sampai 8, dan 9 sampai 12. Jelaskan perbedaannya apa. Nah, ini kita kopas ya. Yang pertama ini select product name, unit price from product. Ini kita refresh. Apa ya yang terjadi? Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kolom product name dan unit price di dalam tabel produk. Nah, berarti dalam kolom 1 sampai 2 ini artinya apa? Artinya menampilkan unit price dan nama price. Lalu yang baris 3 sampai 5 ini kita refresh, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul product name dan unit price di dalam tabel produk. Nah, jadi ini di dalam product name ini kita urutkan. Kita urutkan dari unit price terkecil ke terbesar. Nah, ini adalah fungsi dari order by ini. Order by unit price. Jadi order by unit price ini di dalam unit price-nya kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terkecil ke yang terbesar, mohon maaf. Nah, lalu untuk yang baris 6 sampai 8, ini kita refresh, akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya apa? Nah, maka akan ditampilkan produk name-nya sama unit price-nya di dalam tabel produk. Nah, order by diurutkan ASC. ASC ini fungsinya untuk menampilkan atau mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, seperti ini otomatis unit price-nya dari yang terkecil ke yang terbesar, semakin bawah semakin besar. Nah, baik untuk yang baris 9 sampai 11 ini artinya kita refresh dulu. Artinya ini select product name dan unit price. Ini artinya akan menampilkan product name dan unit price from product dari tabel produk. Order by kita urutkan unit price-nya ini dash. Ini artinya dari terbesar ke yang terkecil. Nah, jadi unit price-nya ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Terus limit 3 ini artinya apa? Limit itu artinya data. Limit ini artinya data. Nah, 3 berarti cuma 3 data. Di dalam unit price ini cuma ada 3 data atau 3 angka lah. Seperti itu. Berarti 263, 123, koma. Berarti cuma 3 angka saja. Lalu, untuk soal yang kelima, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang di order ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Nah, select product name, unit order, ini artinya kita tampilkan produk name-nya, dan unit order, maka akan tampil di dalam tabelnya yaitu kolom product name dan unit on order. Di dalam tabel produk, order by units
on order. Berarti kita urutkan unit ordernya ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, seperti ini. Dari yang terkecil semakin bawah semakin besar. Terus soal yang keenam, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employees terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, ini kita refresh. Nah, select last name, first name, dan hire date ini kita tampilkan maka akan muncul di dalam tabel ini kolom last name, first name, dan hire date. From employees di dalam tabel employees. Order by kita urutkan first name sama last name atau dua kolom ini kita urutkan dash dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, jadi hire date-nya ini, mohon maaf, untuk first name sama last name-nya ini dari yang terbesar, first name-nya ini ya dari yang terbesar atau angka yang paling awal ke angka yang paling akhir seperti itu. Yang first name. Tapi last name-nya ini dari yang last name-nya ini otomatis sesuai dengan first name-nya. Jadi kalau first name-nya dari yang huruf awal ke yang huruf akhir berarti last name-nya ngikut seperti itu. Lalu untuk yang kode I, sorting 2 kolom. Nah, ini kita kopas dulu. Kita kopas. Nah, kita kopas. Jalankan ketiga query pada tabel B dan jelaskan hasil serta perbedaannya. Apa sih bedanya? Nah, untuk yang baris 1 sampai 3, ini kita refresh. Coba kita lihat, maka select company address, postal code, maka akan tampil kolom company name, address, dan postal code. Seperti ini. From supplier, di dalam tabel supplier, order by, kita urutkan dari company name ke postal code. Atau yang pertama itu company name diurutkan dari abjad awal, postal code dari yang terbesar ke terbesar. Untuk yang postal code itu otomatis ikut sama yang company name. Nah, company name kan ini dari abjad awal berarti A, B, C, dan seterusnya. Nah, untuk postal code-nya ini ngikut. Kalau company name-nya udah urut seperti ini, maka postal code-nya ngikut seperti ini. Nah, untuk yang baris 4 sampai 6, ini coba kita refresh. Maka akan muncul seperti ini. Artinya apa? Select company address dan postal code. Kita tampilkan name, kolom address, dan kolom postal code. From supplier dari tabel supplier order by company name. Ini diurutkan dari ASC, berarti dari abjad awal ke abjad yang paling akhir. Berarti ASC itu postal code itu dari yang abjad akhir ke yang awal. Tetapi ini karena company name-nya dari ASC atau urut dari yang abjad awal, maka postal code-nya akan ikut sama company name-nya. Jadi ini kalau tidak dikasih di SC itu tidak apa-apa. Jadi sama ini fungsinya baris 1 sampai 3 dengan baris 4 sampai 6. Lalu untuk baris yang 7 sampai 9 ini select company name, address, dan postal code. Artinya akan muncul kolom company name, address, dan postal code. From supplier dari tabel supplier order by company name dash. Berarti company name-nya ini diurutkan dari angka atau abjad yang paling akhir. Nah, jadikan Z, T, S seperti ini. Lalu postal code-nya ini akan otomatis ngikut sama yang company name. Jadi ASC ini juga tidak berfungsi karena ngikut dari tabel dari kolom yang awal. Terus untuk soal I2, ini tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, seperti ini kita refresh. Nah, select produk unit price dikali atau harga diskon ini diperolehnya dari antara unit price dikali dengan diskonnya 0,25 atau 25%, maka ditulisnya 0,25. Nah, diganti harga diskon seperti ini. From product berarti dari tabel produk, order by produk berarti diurutkan
produk name-nya ini dari ASC. ASC berarti dari abjad atau huruf huruf yang awal berarti A, B, C dan seterusnya sampai Z, dan unit price-nya diurutkan dari yang terbesar. Berarti ini harga diskon, ya kan? Karena unit price-nya ini diganti harga diskon, maka harga diskon ini dash dari yang terbesar ke yang terkecil. Tetapi ini sebenarnya juga tidak berpengaruh dash-nya karena kita ngikut dulu dari yang kolom awal. Jadi produk name-nya ini kita urutkan, maka harga diskonnya juga akan ikut ke dalam produk name-nya. Nah, seperti ini. Jadi yang harga diskon ini tidak urut. Nah, baik, itu saja dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semuanya.